Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Refrigeran. Dan kali ini kita akan membuka segmen yang baru. Ya, dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah orang terdahulu, lalu kita ambil pelajaran darinya. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuki kisah pertama dalam segmen ini, yakni kisah mengobati dengan surah Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kisahnya seperti ini. Ada sekelompok sahabat Nabi yang melakukan sebuah perjalanan. Kemudian sampailah mereka ke sebuah kampung. Nah, mereka pun singgah di situ dan karena haus dan lapar gitu ya, karena mereka musafir, mereka pun minta dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Ternyata penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Ya, permintaan mereka ditolak. Nah, teman-teman yang berbahagia, tidak lama kemudian, kepala suku di kampung tersebut disengat oleh hewan yang berbisa atau hewan yang beracun, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ya, jadi dia tergeletak seperti itu. Akhirnya para ahli-ahli kesehatan pun turun tangan untuk menyembuhkan beliau. Tabibnya, dokternya, bidannya gitu ya. Para ahli-ahli kesehatannya, semuanya turun tangan. Akan tetapi tidak membuahkan hasil. Kepala suku ini masih tergeletak juga tidak sadarkan diri. Dicobakan berbagai obat-obatan, ramu-ramuan, ternyata juga tidak membuahkan hasil. Penduduk di kampung tersebut pun menjadi bingung. Bagaimana cara mengobati kepala suku kita? Nah, teman-teman berbahagia, kemudian apa yang terjadi? Teringatlah mereka dengan sekelompok para sahabat yang datang tadi. Nah, mereka pun berpikir barangkali musafir yang datang itu bisa membantu kita menyembuhkan kepala suku. Akhirnya mereka pun mencari sahabat yang mereka tolak kedatangannya tadi itu. Ya. Ternyata para sahabat itu masih di situ juga, ya belum jauh-jauh, belum pergi. Nah, mereka pun bertanya, bisakah kalian menyembuhkan kepala suku kami? Ya, kepala suku kami begini, begini, begini. Ya, mereka sampaikan. Kemudian para sahabat menjawab, ya, barangkali kami bisa menolong kalian, akan tetapi kalian tadi cuek sama kami. Ya, kami minta dijamu, kalian tidak mau memberi jamuan kepada kami. Bagaimana kami bisa menolong kalian? Nah, maka para penduduk pun berkata, oke, kalau kalian bisa menyembuhkan kepala suku kami akan memberikan kepada kalian hadiah yang besar. Nah, teman-teman berbahagia, bagaimana selanjutnya? Oke, akhirnya deal, sepakat. Mereka pun bersama-sama datang menghadap sang kepala suku yang masih tergeletak tidak sadarkan diri. Kemudian salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai selesai. Kemudian dia meludah kepada kepala suku tersebut, ya. Tetapi meludahnya tidak sampai keluar air ludahnya, ya. Jorok banget gitu, menjijikan gitu kan. Kalau diludahi kepala sukunya seperti itu, tidak enak dilihat. Nah, tapi dia hanya seperti orang meludah saja, tanpa keluar air liurnya. Jadi cuy, ya. Dia semburkan surah Al-Fatihah itu kepada si kepala suku. Teman-teman yang berbahagia, apa yang terjadi? Tiba-tiba kepala suku itu membuka matanya, lalu terbangun, lalu berdiri seperti orang yang sehat walafiat. Tidak ada keluhan, tidak ada sakit sama sekali. Dia seolah-olah baru saja lepas dari jeratan yang sangat kuat. Nah, maka penduduk kampung itu pun sangat takjub melihat peristiwa itu. Mereka sangat terkesima, mereka tidak menyangka. Rupanya para musafir yang mereka tidak mau jamu itu, sakti ternyata, ya, bisa menyembuhkan, punya kemampuan yang luar biasa. Maka mereka pun memenuhi janjinya. Mereka sangat berterima kasih sekali, kemudian menghadiahkan kepada para sahabat itu kambing-kambing yang sangat banyak. Nah, teman-teman berbahagia. Nah, maka para sahabat sangat gembira sekali mendapatkan hadiah kambing sebanyak itu. Salah seorang dari mereka berkata, ayo kita bagi-bagikan. Nah, tetapi salah seorang yang lain berkata juga, jangan kita bagikan dulu. Kita pastikan dulu bagaimana status kambing-kambing ini. Ayo kita pulang ke Madinah, ceritakan kepada Rasulullah, biar nanti Rasulullah yang memutuskan. Nah, mereka pun sepakat, akhirnya mereka pulang ke Madinah, mereka bawa kambing-kambing itu, lalu mereka ceritakan kepada Rasulullah SAW. Ternyata Nabi Muhammad sangat senang sekali mendengar cerita mereka. Dari mana kalian tahu Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan?
Apa yang kalian lakukan itu adalah benar. Silahkan kalian bagi-bagikan kambing ini, dan jangan lupakan aku dalam pembagiannya. Maksudnya, Nabi ingin dapat bagian juga. Nah, teman-teman yang berbahagia, ada banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah yang luar biasa ini. Apa-apa saja? Yang pertama, Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah mukjizat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah obat. Obat bagi segala macam penyakit. Sahabat yang tadi ya mencoba menyembuhkan kepala suku dengan membaca surah Al-Fatihah. Ketika para tabibnya dan obat-obatan itu tidak bisa menyembuhkan si kepala suku tadi, tidak mempan. Setelah dibacakan Al-Quran kepadanya, dalam hal ini surah Al-Fatihah, ternyata kepala suku itu langsung sehat walafiat. Maka Al-Quran ini adalah obat. Nah, ini bisa kita praktekkan. Ya, silahkan kita ambil salah satu ayat dalam Al-Quran atau surah seperti itu, ya terserah. Ya, atau kita ambil contohnya misal surah Al-Fatihah. Ya, kita coba menyembuhkan penyakit kita dengan surah tersebut. Kita ambil air wudhu, kemudian kita ikhlaskan niat, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita baca surah tersebut dengan sebaik-baiknya. Apakah surah Al-Fatihah atau surah apa saja dalam Al-Quran, kemudian kita hembuskan kepada bagian yang sakit di tubuh kita, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kesembuhan berkat surat atau ayat yang kita baca tersebut. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, Al-Quran adalah tempat untuk mencari solusi. Apabila kita mendapatkan persoalan, maka Al-Quran punya solusinya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, tidak diragukan sama sekali. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi kita, untuk menunjukkan kepada kita jalan, untuk menunjukkan kepada kita solusi atas persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Nah, permasalahannya sekarang kita tidak menguasai Al-Quran itu, ya, ada 30 juz, ada 100 lebih surat di dalamnya, ada ribuan ayat, kita tidak menguasai semuanya. Kita tidak tahu ayat-ayat mana yang membahas tentang topik ini, ya, kita tidak tahu di surah mana, di ayat mana letak jawaban atas permasalahan kita. Maka bagaimana solusinya? Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir apabila ada yang tidak kamu ketahui, atau apabila kamu punya persoalan yang ingin kamu tanyakan solusinya. Tanya kepada ahli zikir. Pertanyaannya sekarang, siapakah ahli zikir ini? Ahli zikir itu adalah para ulama, para ustadz, ya, orang-orang berilmu, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paham dengan agamanya. Maka kepada mereka lah kita bertanya atas permasalahan kita. Jadi sebelum kita cari solusi kepada yang lain, sebelum bertanya kepada yang lain, tanyakan dulu kepada para ahli-ahli agama, kepada para ulama-ulama kita. Nah, maka insya Allah, Allah akan berikan kepada kita solusi lewat jawaban yang mereka sampaikan. Baik teman-teman semuanya, itu pelajaran kedua yang kita ambil. Kemudian pelajaran yang ketiga, apabila ada sesuatu yang belum jelas, ya, ada perkara yang belum jelas bagaimana statusnya, jangan buru-buru kita ambil. Sahabat tadi mendapatkan hadiah berupa kambing-kambing yang banyak setelah mereka berhasil menyembuhkan sang kepala suku. Namun mereka tidak langsung bagi-bagikan kambingnya. Mereka bawa pulang dulu, mereka tanyakan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah meng-ACC, barulah mereka bagi-bagikan. Nah, pesannya apa? Apabila ada persoalan yang kita belum bisa pastikan, ya, bagaimana statusnya, ya, tidak jelas seperti itu, maka pastikanlah terlebih dahulu. Dudukkanlah terlebih dahulu. Cari kejelasan. Setelah jelas dia apakah halal atau haram, barulah kita ambil tindakan. Kalau dia halal, tentu saja kita ambil. Tapi kalau dia haram, tentu saja kita buang jauh-jauh. Insya Allah sikap yang seperti ini akan menjaga kebersihan jiwa kita dan menjaga kekokohan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, barangkali inilah beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan barangkali inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, banyak maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.